Ini jadi PR Ustaz ini. Iya. Ya, males kok dia di apa? Istiqomah, Di istiqomah. Podcast kita. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di session podcast kita. Kita akan ngobrol bareng bersama salah satu guru-guru kita yang insya Allah akan ada faedah ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan spesial ini kita sudah bergabung bersama guru kita Ustaz Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah masih di nuansa Idul Fitri ya Ustaz ya. Iya insyaallah. Kegembiraannya insya Allah masih melekat ya Ustaz. Masih melekat ya. Ini insya Allah kita akan bahas satu tema yang qadarullah memang kita sudah siapkan pada kesempatan siang hari ini, yaitu tema yang di hari masih Fitri ini insyaallah kita akan membahas tentang seputar kiat istiqomah setelah Ramadan guys. Iya, Masya Allah. Nah ini yang jadi PR kita bersama biasanya. Iya. Pertanyaan saya gini Ustadz, biasanya ini kalau teman-teman tuh kan kalau ibarat kata sebuah kendaraan gitu ya atau mobil gitu. Kalau di Ramadan tuh gasnya pol-polan nggak ada remnya Ustaz gitu kan. Luar biasa. Nah, biasanya juga ini ya semoga Allah mudahkan kita tidak termasuk di dalam biasanya gitu kan. Biasanya setelah finish di bulan Syawal atau mulai tanggal 1 Idul Fitri itu kok sudah mulai diinjak remnya Ustaz. Nah, ini hal-hal yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita jadi hamba Ramadaniun ya Ustaz ya. Nah, itu yang harus kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, boleh disaringkan Ustaz nih, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita itu benar-benar bisa tetap gaspol tadi setelah Ramadan Ustaz. Fadhil Ustaz. Iya, insyaallah. Baik. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Terkait tentang supaya kita bisa istiqomah ya di hari-hari kita, walaupun mungkin bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi yang penting atau yang terlebih dahulu yang kita fahami bahwasanya hari yang Allah SWT berikan kepada kita itu adalah hari-hari yang memang kita gunakan untuk ibadah. Jangan sampai kita mengklasifikasi hari-hari tertentu untuk semangat ibadah. Oh, hari ini saya tak semangat, hari besoknya biasa ya. Itu jangan sampai ada pemikiran seperti itu, karena semua hari-hari itu ya adalah waktu-waktu yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, yang mana Allah berikan tugas untuk mengisi waktu itu untuk melakukan amal baik. Memang kebanyakan manusia itu kalau di bulan Ramadan Masya Allah ya, gaspol ya, seperti itu ya, gaspol, semangat, antusias, berlomba-lomba, gak mau kalah dengan yang lain ya. Bahkan ya ketika mendekati 10 hari terakhir Ramadan itu kan masjid-masjid pada menggelar sholat malam. Ada yang jam 1 mulai, ada yang setengah 2, jam 2, bahkan sebelum tengah malam pun sudah ada yang mulai jam 10, 11 sampai fajar. Subhanallah, luar biasa gitu ya. Masya Allah ya. Dan bahkan ada di antara kita yang berusaha ingin mengikuti masjid-masjid itu dalam satu malam. Jam 10 diikuti ya, nanti kalau memang selesainya jam 2 pindah ke masjid yang lain. Masya Allah, sampai fajar ya. Ternyata setelah Ramadan selesai langsung capek dalam tanda kutip ya. Nah, sehingga sudah ya, semangatnya sudah habis gitu ya. Ya, bensinnya sudah habis. Ya. Nah, Masya Allah. Ya, oleh karena itulah hal ini jangan sampai jangan sampai terjadi. Semangat boleh ya, tapi harus tetap istiqomah dalam semangat itu. Jangan semangat di awal, akhirnya ya, turun drastis ya. Nah, kita bisa bayangkan aja ya kalau orang itu naiknya susah payah, tiba-tiba langsung nyelurut ceruat
Nah, itu akibatnya gimana? Ya, jatuhnya jatuhnya sakit Ustaz. kan, Betul. seperti itu. Nah, maka daripada itu supaya tidak terjadi kan butuh kiat-kiat. Yang bisa kita lakukan selepas Ramadan supaya kita itu bisa istiqomah. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami ya hakikat ibadah itu apa. Hakikat ibadah adalah dilaksanakan di kehidupan, bukan hanya di waktu tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah ya sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa maksud al-yaqin di sini? Al-maut, yaitu kematian. Sehingga di sini difahami bahwasanya ibadah tidak hanya Ramadan saja, tidak hanya bulan Sya'ban saja, tidak hanya bulan Dzulhijjah saja, tapi senyampang hayat masih di kandung badan, maka kita tetap wajib untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana penerapan firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu menyembah kepadaku. Maka daripada itulah ini harus kita tanamkan. Akan hakikat ibadah. Bahwasanya ibadah dikerjakan selama hayat masih di kandung badan. Selama Allah berikan kita kehidupan, kita tetap wajib melaksanakan ibadah. Semangat harus tetap. Ya, karena memang kita sadari ya sebagai orang beriman, kita memang sedih ditinggal Ramadan. Pengennya ya tiap bulan Ramadan terus. Pengennya. Tapi Allah sudah menentukan dengan takdirnya bahwasanya Ramadan itu hanya 1 bulan. Setelah Ramadan selesai ya ganti bulan yang lain. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Maka kita harus bisa menyadari bahwasanya kepergian Ramadan itu atas kehendak Allah. Kepergian Ramadan itu atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Kita nggak bisa mencegahnya. Yang harus selalu kita perhatikan ya diri kita. Diri kita itu bagaimana supaya tetap istiqomah. Ya. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, walaupun Ramadan sudah pergi dari kehidupan kita, maka jangan sampai semangat juga pergi. Ya, perginya Ramadan semangatnya hilang. Nah, berarti dia kurang paham tentang hakikat ibadah. Maka tanamkan ibadah itu dikerjakan tidak hanya di Ramadan. Semangat melakukan kebaikan dikerjakan selama hayat masih di kandung badan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, kematian. Kemudian yang kedua yang perlu kita juga perhatikan ya, supaya kita itu semangat walaupun dalam kondisi apapun juga, adalah kita tanamkan bahwasanya kita butuh kebaikan, butuh pahala. Ya, tanamkan rasa butuh itu. Kalau orang butuh itu mesti akan ngoyo. Ya, dalam artian ngoyo di sini berusaha mencari apa yang dia butuhkan. Ya, seperti kita ya, kalau kita sudah berkeluarga, tentunya butuhnya kan semakin banyak daripada jomblo kan. Betul, seperti Ustaz. itu. Ya, nanggung istri, apalagi kalau sudah punya anak, nanggung anak. Sehingga apa? Kebutuhan semakin besar. Maka apa? Usahanya pun juga harus semakin ditingkatkan. Kenapa kok dia rela berusaha? Ya, bekerja mati-matian, ya, peras keringat banting tulang, kaki jadi kepala jadi kaki kan gitu. Insyaallah. Ya. Di tengah siang hari tengah terik matahari, yang mana saat itu enaknya ya layah-layah, istirahat, tapi dia gunakan untuk bekerja. Apa yang mendasari? Butuh. Nah, makanya daripada itu supaya kita tetap semangat, tanamkan rasa butuh itu. Kita butuh kebaikan, kita butuh pahala, kita butuh ibadah. Sehingga kita pun tetap konsisten. Ya, walaupun ya memang namanya iman itu naik turun ya. Nah, iman itu naik turun, ketika turun ya segera kita introspeksi diri, ya, sadar diri, segera kita bertobat, istighfar,
dan kita memperbaiki kesalahan yang ada. Dan yang ketiga, terus belajar Islam, belajar mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomah kuat dengan panduan hukum-hukum Allah, dengan panduan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita terus digembleng dengan ilmu. Dan masih banyak ya sebenarnya ya. Masya Allah. Insya Allah 3 tips ini juga kalau dipraktekkan dan dijalankan konsisten juga beneran akan memudahkan kita untuk tetap istiqomah ya Ustaz. Insya Allah ya, Insya Allah. Insya Allah itu. Nah ini PR-nya Ustaz. Banyak yang berdalih itu seperti ini fenomenanya, karena ada yang menyampaikan kan memang di hadisnya kan bahwa istilahnya kalau nggak salah Ustaz ya, setan itu kan kalau di bulan Ramadan kan dibelenggu ya Ustaz ya. Nah, ini karena Ramadan selesai, setannya sudah nggak dibelenggu, godaannya jadi besar. Nah dalihnya itu Ustaz, ini kan sudah nggak Ramadan, godaannya kan juga semakin besar. Nah nasihat buat yang kita ini masih kalah dengan godaan itu tadi Ustaz, yang pertempuran setiap hari yang harus kita lakukan kan bertempur dengan musuh terbesar kita, setan kan Ustaz, biar kita tetap bisa memenangkan pertempuran untuk tetap bisa istiqomah tadi. Ada yang bisa diberikan nasihat untuk kami Ustaz kira-kira? Taib, barakallahu fikum. Jadi memang apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam ketika bulan Ramadan ya, dibelenggulah para syaitan ya, dan setelah Ramadan selesai maka dibebaskan kembali. Menunjukkan apa? Bahwasanya Ramadan selesai, ujian semakin besar. Jangan sampai kita menganggap ya, ujian semakin ringan, ujian semakin tipis, ujian hampir selesai. Lah, selama kita masih hidup, setan masih akan bekerja. Ya. Dan bahkan dengan perginya Ramadan semakin leluasa untuk menggoda manusia. Maka yang bisa kita sarankan buat saya pribadi dan kepada teman semuanya, ya, kita jangan mengikuti langkah syaitan. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan, apa kata Allah? Aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Nah, kita tahu setan itu musuh, makanya jangan kita ikuti. Tahu musuh kok diikuti kan gitu ya. Nah, itu jadi harus bisa menahan jiwa. Ya, sebagaimana yang Allah Taala firmankan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya kelak di surga. Maka dua hal ini, jangan ikuti langkah syaitan dan menahan hawa nafsu, insyaallah kita akan meraih kemenangan. Jadi kemenangan tidak hanya pemanis bibir aja, tapi juga kita wujudkan kemenangan yang hakiki. Jangan hanya menggembar-gemborkan kita hari kemenangan kan gitu. Tapi ternyata ya ibadahnya semakin loyo, semakin menurun, nggak semangat ya. Diajak ngaji sih alasan wae kan gitu ya. Nah, ini diajak ke masjid aja alasan wae kan, seperti itu yang bukan kemenangan, namanya kekalahan. Maka jangan ikuti langkah syaitan dan tahanlah hawa nafsu kita. Masya Allah. Nah itu luar biasa memang dari tips tadi untuk kiat istiqomah, sama ya ini tadi dalih-dalih yang sekiranya setan dilepaskan, ini benar-benar harus kita benar-benar jadi acuan lah, jadi nasihat kita pribadi. Setelah Ramadan tuh nggak ada alasan lagi untuk kita tetap bisa bersantai-santai. Gitu. Nah, satu hal lagi yang bisa dinasehatkan Ustadz kepada kami, biasanya itu memang yaitu tadi Ustadz, kita kembali bahwa di awal kan selalu diingatkan bahwa konsep dalam beribadah kan harus dipaksakan ya Ustadz. Nah, ini yang harus diingatkan kembali Ustadz ke kami. Mohon nasihatnya Ustadz. Ketika rasa malas, ya itu tadi Ustadz menyampaikan bahwa iman itu kan naik turun ya Ustadz. Nah, ketika kita turun, rasa malas mulai menggelayuti di dalam hati kita gitu kan. Hal apa sih Ustadz yang bisa digunakan untuk memantik kita kembali bahwa ayo harus kita kalahkan rasa ini? Itu bisa dinasihatkan kembali ke kita bahwa kita tetap harus bisa istiqomah tadi Ustaz. Rasa malas itu mesti ada. Ya, pasti ya Ustaz ya. Makanya ada doa minta perlindungan dari kemalasan kan gitu. Manusia itu mesti ada rasa malas. Malas itu disebabkan karena kejenuhan. Ya, sudah mencapai titik jenuh,
pasti akan datang rasa malas. Nah, supaya malahnya itu nggak berkelanjutan, istiqomahnya istiqomah malas, jangan. Nah, jangan. Ini jadi PR Ustaz ini. Ya, malas kok di istiqomahkan. Kan gitu. Ya, malas diopeni kan gitu. Nah, iya. Bahasa Jawanya kan gitu. Ya, supaya kita nggak terus-terusan dalam keadaan rasa malas, yaitu yang pertama, kita banyak doa minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas ini. Minal kasal wal haram wasu'il kibar, itu dari rasa malas, dari usia senja yang buruk ya, dan dari keburukan-keburukan amal dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah, minta doa kepada Allah Ta'ala, minta taufik bimbingan agar selalu dijaga dari keadaan seperti itu. Kemudian yang kedua juga kita banyak istighfar kepada Allah. Makanya dalam ayat Allah SWT pernah menyinggung, beristiqomalah kalian kepadanya dan beristighfarlah. Menunjukkan apa? Istilahnya dalam jalan istiqomah itu ada kerikil-kerikil tajam yang menghalangi orang itu menuju ke jalan istiqomah. Ibaratnya bahwasanya orang itu kalau berjalan itu pasti ada lubang, ada gangguan ya, sehingga mengakibatkan bannya bocor. Nah, seperti itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jalan istiqomah juga seperti itu. Hambatan-hambatan pasti ada. Hambatan istiqomah apa? Ya maksiat. Nah, dosa, maka beristighfar. Jadi dua ini ya, minta perlindungan dan banyak-banyak istighfar. Akui dosa kita di hadapan Allah dan perbaiki diri kita untuk kedepannya bisa bangkit kembali. Masya Allah, luar biasa komplit nih Ustaz. Iya, tipsnya itu insya Allah singkat, tapi ketika kita praktekkan insya Allah padat banget. Yang itu bisa jadi acuan kita agar dapat benar-benar bisa istiqomah setelah Ramadan. Jazakallah khairan atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Nah, itu tadi pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita pada kesempatan spesial hari ini, bahwa tips-tips tadi yang sudah diberikan kepada kita dari guru kita Ustaz Rohman, insya Allah bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin. Dan Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah meskipun di bulan-bulan setelah Ramadan. Amin. Gitu saja untuk pertemuan podcast pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa kembali di session berikutnya bersama podcast kita dari TV kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita.